Jenderal. Ya, gimana? Tadi saya menyampaikan bahwa agama tadi Pak Jenderal kurang belum masuk, jadi ini saya sampaikan. Yang saya sampaikan masalah agama di Indonesia itu menjadi masalah dan kelihatannya menjadi satu hal yang kalau tanpa itu tidak hidup. Nah, kenyataannya agama yang seharusnya membawa terang, membawa orang untuk hidup ke arah jalan yang benar, malah menjadi masalah. Nah, terbentuknya Departemen Agama itu setahu saya adalah sebagai kompensasi atas dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Tapi kenyataannya Oke. di Indonesia Saya sudah paham. masalah juga saya gini, sudah paham pertanyaannya. agama yang mengajarkan keadilan ternyata dalam prakteknya terkait dengan agama banyak ketidakadilan. Misalnya di Indonesia ada universitas Islam negeri di berbagai kota, nggak ada universitas Kristen atau universitas Hindu negeri gitu ya. Itu maksudnya itu yang tadi yang saya sampaikan. Oke. Baik, saya jawab ya. Mohon tanggapannya. Coba bacalah ya, coba dengarkan ya, apa komentar-komentar tentang agama. Yang saya juga dulu mencari tahu, apakah agama ini ciptaan Tuhan? Kan itu yang saya cari. Ternyata ya, Tuhan Yesus atau Bapa di surga tidak menciptakan agama. Tapi ada kelompok yang menyatakan agama yang paling benar di mata Allah adalah titik-titik. Ya mungkin nanti Pak Paul yang menjelaskan itu. Itu tertulis di kitab suci. Agama yang paling benar. Nah sementara Buddha kalau ditanya, saya banyak teman-teman Buddha, ya, oh kalian punya agama nggak? Oh kami nggak ada agama sebenarnya. Kamu punya konsep ketuhanan nggak? Punya. Tapi dia bilang ajaran Buddha. Tapi mereka nggak pernah menyampaikan bahwa ajaran Buddha itu yang paling benar. Tidak. Jadi surga itu sebenarnya sudah tersedia buat semua umat manusia. Ya itu yang harus kita kita sampaikan bahwa surga untuk orang Buddha, umat Buddha, surga untuk umat Hindu. Mereka punya surganya sendiri-sendiri karena mereka kan punya Tuhannya masing-masing. Mengapa kita harus persoalkan? Iya kan? Tetapi itu tadi, ya karena satu agama yang paling benar, maka doktrinnya harus apa? Kita harus tunduk kepada doktrin dia. Sama tadi saya baru bicarakan kewarasan, the way of life, ya, the way of life Pancasila, ideologi Pancasila versus ideologi the way of life ideologi khilafah. Ya itu tadi kita bicarakan, tapi kita kan nggak membahas itu malam ini. Kita membahas masalah Bipang. Saya kira nggak ada yang salah, tetapi itu tadilah saya udah katakan dari kemarin kan, setiap public media, ya, kebijakan publik yang disampaikan oleh presiden itu sekretaris itu apa kerjanya? Itu kan seperti suatu keputusan ya. Kalau seorang presiden menyampaikan sesuatu itu, apakah itu berupa petunjuk atau instruksi, itu sudah merupakan suatu keputusan. Ya, harusnya kan disaring. Kalau saya sampaikan begini, orang tersinggung nggak? Ada yang tersinggung nggak? Tidak. Ada risiko kalau udah keputusan kan? Ya udahlah, nggak bisa disalahkan presiden. Karena saya lihat begini, secara hukum nggak bisa disalahkan juga beliau, nggak bisa. Dan yang kedua, coba amati kalimatnya. Ada nggak dia bilang Lebaran untuk orang Muslim? Nggak ada. Cuman orang menganggap Lebaran itu pasti untuk orang Muslim kan begitu. Saya juga berlebaran, iya kan? Lebaran apa? Lebaran kuda kali ya, atau Lebaran monyet kan gitu. Jadi maksud saya begini, mengapa agama ini sebenarnya dulu diciptakan? Ya coba kita carilah, ya urat nadinya. Mengapa ada agama? Tujuannya katanya ada dibuat agama, ya terbentuknya agama untuk supaya kita tidak ribut. A sama gamma. A itu tidak, gamma itu ribut, gitu. Jadi tidak ribut. Tetapi di dalam perjalanannya sebenarnya kalau kita teliti,
agama diciptakan manusia ketika manusia itu sudah mencari Tuhan. Nah itu, kalau kita kan nggak ada agama karena Tuhan yang mencari kita. Sekarang pertanyaannya, kalau kita Kejadian, nanti Pak Paul tolong jelaskan ya. Ketika Tuhan mencari Adam, Adam di mana kau? Emangnya Tuhan nggak tahu? Tahu, tapi dari situlah kita tahu ya menjadi nubuat bahwa Tuhan yang mencari kita, mencari orang-orang berdosa. Ya bukan kita yang mencari Tuhan, itu maunya Tuhan gitu loh. Saya datang ke dunia untuk melayani, mencari orang yang berdosa. Ya kan? Nah, makanya jadi sebenarnya kalau analognya kejadian di Taman Eden itu bahwa Tuhan mencari-cari Adam bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam. Nah, itu kalimatnya apa? Sekarang universitas. Itu ya. Universitas Kristen ada. Ya. Ada universitas Kristen Pak Nugroho. Ya, ada, tapi tidak banyak, ya. Universitas Nomensen juga banyak. Ada Universitas Nomensen untuk calon-calon pendeta. Kemudian juga banyak sekolah di sana. Cuman sayangnya akreditasnya tidak diakui sekarang ini. Ya. Nah, sekarang kalau bicara kenapa Universitas Buddha tidak ada, Universitas Hindu tidak ada, ya karena mereka ngapain membangun universitas kalau mereka diterima belajar di tempat mana saja pun. Ya, ada universitas negeri mereka diterima. Ada Pak Junias, perguruan Hah? Budi. Perguruan Budi itu di Tangerang tuh. Universitas itu, Pak. Saya nggak tahu kalau itu universitas atau perguruan. Karena universitas itu harus ada persyaratan. Ya, setiap universitas yang dibentuk minimal ada 3 fakultas. Minimal ada 3 fakultas. Dan Itulah, tidak makanya satu bidang ilmu. Ya pokoknya persyaratan terbentuknya satu universitas itu harus memenuhi syarat, yaitu salah satu syaratnya adalah apa? Ada 3 fakultas. Jadi kalau tidak 3 fakultas, mereka nggak bisa disebut universitas gitu loh. Makanya waktu pembentukan Universitas Pertahanan itu kebingungan fakultas apa yang mau dibuat karena ada 2 waktu itu. Tapi sekarang sudah berdiri universitasnya, sudah ada fakultas yang lain-lain kan. Bahkan ada fakultas kedokteran di situ kan. Nah yang begini-begini ini banyak nggak dipahami. Jadi kalau tidak ada Universitas Buddha, tidak ada Universitas Hindu, karena mereka mungkin ngapain kita capek-capek bikin universitas gitu loh. Kalau kita bisa belajar di mana saja. Karena membuat universitas itu cukup mahal loh ya. Nggak gampang. Oke lah, itu yang bisa saya jawab.